titip beli. Titip beli Sobat Apedia. Kita mencarikan dari customer kami yang ada di Kanada. Kita akan ceritakan apa sih kelemahannya mobil ini. Antara depan sama belakang nggak sama. Di belakang itu dibikin lebih gendut. Nah, setiap kali lari di atas 100 km/jam, ABS-nya nyala. Jadi ini mobil 2000 cc, mesinnya sama dengan mobil. Ketika dia menggunakan bahan bakar yang oktannya rendah, cenderung karbon yang dia hasilkan itu lebih besar. Lebih dari 6 tahun itu udah mulai banyak korban titik. Jadi usia sih ya. Mobil X-Trail itu punya kelemahan di bushing member ya? Bushing member ya. Apakah itu sebuah kelemahan atau? Nah, tuh. Nah, itu tuh. Nah, itu bushing membernya masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat sore. Tepat hampir setengah 5 waktu Indonesia Barat. Kita masih berada di bengkel AHA Motor. Setelah beberapa video kemarin kita ada di GK Auto Service ya, daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sobat Apedia, hari ini hari libur, sudah tanggal 30 Desember ya. Jadi bengkel AHA semua timnya itu mudik pulang kampung, kecuali ownernya nih lagi bersih-bersih. Baik Sobat Apedia, libur-libur apa sih yang mau kita bagi buat Sobat Apedia kok penting banget? Nah, ini ada yang perlu nih kita bagi nih. Mumpung libur, mumpung sepi, kita bisa berbagi lebih apa namanya? Lebih banyak pertanyaan. Kan kalau dia nggak libur, biasanya Mas Hardi kan sibuk tuh, jadwalnya ke sini, ke kiri, ke kanan, wah banyak lah. Nah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabarnya Pak? Apedia. Apedia. Ini kaosnya 70.000 Pak. 70.000. Nah, sini Sobat Apedia kita artikan dulu ya. Ini Mas Hardi nih, yang ini nih Mas Hardi nih, yang nggak bawa kamera. Ini Pak Taufik nih. Ya Pak Taufik. Ya. Ini kok nggak tahun baruan kemana? Kemana? Kenapa Pak Taufik? Kenapa gitu ya? Nah, ini kan masih tanggal 30. Iya benar. Jadi ini baru tanggal 30 teman-teman. Jadi masih 2 hari lagi Pak. 2 hari lagi ya. Baru tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nah Mas Hardi, ini tahun baru apa nih yang mau jadi apa namanya? Harapan nih. Oh ya. Untuk bengkel dan Apedia ini gimana nih Mas Hardi nih? Ya tentunya semakin banyak bermanfaat buat semua pengguna kendaraan mobil khususnya. Alhamdulillah insya Allah. Ya, karena kita dengan tahun yang akan datang mudah-mudahan bengkelnya bertambah. Informasi yang bisa diberikan juga semakin luas. Amin. Nah, nanti Pak Taufik juga banyak titik yang bisa diambil video. Cari apa? Cari konten ya. Cari konten dan juga tentunya resapan buat tenaga kerja semakin banyak lagi insya Allah tahun depan mudah-mudahan. Baik, amin. Nah, jadi ini ada mobil X-Trail nih Mas nih. Pak Taufik, ini saya belum nyebutin ini mobil apa. Ada udah tak tutupin ini. Ya Pak Taufik, ini Nissan X-Trail. Jadi mobil ini termasuk mobil yang premium ya. Mobil premium itu jadi gini ya teman-teman, mobil premium itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensinya adalah spare part mahal. Kemudian apa lagi Pak? Pajak tinggi, betul pajak tinggi. Nah, teknologi terbaru ya. Iya betul. Tapi ada plusnya banyak. Ganteng, ya kan, anti mainstream, ya karena nggak banyak yang punya. Terus habis itu dinaikin juga enak, nyaman. Turun ya? Dari mobil ya kan, tingkat kegantengan nambah. Gawat ini. Ya ini Nissan X-Trail Taufik ini 2000 cc. Oke. Dia tahun 2014. Dia warna putih manual. Oh, manual. Ada manualnya X-Trail Mas ya? Ada. Manualnya X-Trail. Jadi semua yang manual X-Trail itu cc-nya 2000. Kalau yang Matic ada yang 2000, ada yang 2500. Kayak gitu. Kalau yang T30? T30 yang T31 sama. Ada juga? T30 juga sama. Ada manualnya? Ada manualnya. Oh, oke. Semua ada manualnya. Pokoknya manual itu 2000 cc. 2000 cc. Baik. Jadi ini kisahnya mobil ini adalah mobil juragan saya Pak. Nah, karena ini mobil adalah mobil titip beli. Titip beli Sobat Apedia. Kita mencarikan dari customer kami yang ada di Kanada. Tuh, Masya Allah. Masya Allah dari Kanada. Mungkin dia biasa pakai mobil di Kanada itu mobilnya gede-gede ya mungkin. Iya betul. Orangnya gede-gede, mobilnya juga gede-gede. Akhirnya dia minta yang gede tapi irit lah. Nah, ini gimana nih kisahnya? Wes kita carikan. Pokoknya ada, bisa. Untuk saat ini baru melayani merek Nissan teman-teman. Nah ini mobil ini 2000 cc. Dia kenapa milih ya X-Trail karena ground clearance-nya tinggi, kemudian
untuk melahap tanjakan dengan CC 2000 ini, terutama manual, ini sangat mudah sekali menaklukkan. Jadi customer ingin ya nggak rewel mas, pokoknya ya kita carikan mobil yang bandel. Ini mobil termasuk mobil yang bandel Pak Taufik. Ya mungkin karena bandelnya dijewerin ya sama ibunya dulu. Oke, ini kita langsung review aja Pak. Ini mobil ini dia kita muter ya dari sini. Kita cerita dulu dari sisi depan, dia bentuknya itu memang ganteng banget ya. Banyak krom-kromannya. Dari fog lampnya krom, bumpernya ada kromnya, list krom, kemudian grillnya ada ciri khas Nissan V-Grill. Kemudian di sana ada emblemnya juga krom. Nah, untuk headlampnya ini sendiri karena dia 2000 cc, ini belum xenon. Kalau yang 2500 sudah xenon. Ini bolamnya masih pelontong semua. Itu masih halogen semua. Tapi kalau untuk yang tipe ini dia sudah ada headlamp lasernya pakai kontrol Pak. Jadi bisa dikontrol dari dalam. Misalnya, naik turun? Ya, naik turunnya. Betul, kita nggak harus turun nyetel susah-susah. Meskipun ada setelannya, tapi di sana ada motornya. Ada motornya. Dia bisa naik turun kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara di sini, kita dapat mobil second ini nggak mulus-mulus amat sih ya. Di sini ada beberapa titik-titik ngelupas set ya karena pemakaian. Karena pemakaian aja. Kalau untuk yang pecah pesok sih enggak. Ini depan, kap mesin juga masih utuh. Kemudian dari sisi sebelah kiri ya, kita bicara ban dulu aja. Ini dia pakai ring 17. Kalau 2000 cc itu 17, kalau yang 2500 18 ringnya. Ini bannya masih tebal banget Pak Taufik. Ini masih produksi 2021 ya. Minggu ke-51. Terus ini ada segitiga, ini adalah garis TWI. TWI itu adalah garis batas maksimal harus diganti. Maksimal harus diganti. Pemakaian. Iya, pemakaian. Maksimal batas pemakaian. Batas pemakaian. Nah, ini dia kalau misalnya ini udah mentok nih, batikannya ini udah mentok sama TWI-nya, itu udah bisa dibilang ban minta diganti. Kayak gitu. Nah, meskipun dia 2000 cc, di sini sudah ada LED lampu sennya. Lampu sen ya. Sen mirror. Kemudian di sini kalau untuk pintu dia masih utuh, di sini udah ada door visor. Ada talang airnya yang sudah dilengkapi dengan chrome juga. Itu bawaan ya chrome? Bawaan. Ini kalau genuine-nya aslinya seperti ini, Pak. Kayak gitu. Nah, ini dia kalau bawaan dari dealer enggak, tapi aksesoris bawaan genuine. Kalau dari dealernya biasanya polos kalau dari bisnis. Terus ini ada roof rail. Tapi ini dia cuma aksesoris saja ya. Ini nggak bisa ditibanin lebih dari 15 kilo ya. Dia belum intelijen kayak, kalau intelijen kayak di sini udah ada tombol intelijen kayaknya ya. Di sini ada cacat sedikit, penyok, tapi nggak sampai yang sobek. Ban juga sama ya, keempat-empatnya. Kemudian kalau kita ke belakang Pak Taufik, ini saya suka banget ini sama lampunya ini. Oh ya, ini mobil ini sudah dilengkapi dengan ini Pak Taufik. Apa Mas? Namanya Follow Me Home. Follow Me Home. Yang kita ini kunci, ya. Nah, ini kondisi kalau di garasi itu kan kadang gelap ya. Nah, kita dengan mengunci kayak gini, ini lampu belum semuanya mati. Jadi masih ada yang nyala dalam beberapa detik. Kayak gitu. Itu mulai dari lampu depan? Ya, dari lampu depan itu dia kan ada lampu kotanya yang seperti ini. Nah, itu dia nyala dia. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi belakang sendiri ini backdoornya, kalau yang 2500 itu dia pakai motor, tapi yang 2000 cc dia manual. Nah, ini kita coba. Ini perbedaannya Sobat TPD ya, antara yang 2500 sama yang 2000. Jadi silakan dipilih, plus minusnya banyak. Ya, nah kalau 2500 dia naiknya itu dia cenderung lebih smooth, kemudian agak lambat, kemudian dia tidak perlu ada ini bantuan tangan. Jadi cuma pencet tombol sensor aja. Ya? Sensor, pencetan tombol Pak. Ada tetap dipencet tombolnya. Iya, tetap dipencet tombolnya. Kemudian kalau yang 2500 bisa dikontrol dari depan juga untuk buka nutupnya. Selama dia di tuas namisnya parking. Kalau nggak parking nggak bisa. Di sini tombol aslinya untuk menutup pintu kalau dia elektrik. Nah, tapi karena ini belum elektrik, dia kosong, nggak ada, hanya handling aja. Kayak gitu. Terus untuk ini baris ketiga ya, ini meskipun dia 3 baris, ini 5+2 Pak. 5+2 ya, jadi bukan untuk 7 seat. 3 baris ya, ini hanya bukan kecil, 7 kecil sekali. Jadi untuk pria dewasa ini, atau orang dewasa ini nggak bisa duduk di sini, jongkok mungkin bisa. Tapi kalau untuk anak-anak masih bisa. Terlalu pendek ya Mas ya? Terlalu pendek. Jarak lantai ke kursi ya? Ya, terus ban serepnya dari sini. Ini dia ban serep. Ban serepnya ini dia tidak seperti ban aslinya ya. Kecil. Ukurannya lebih kecil. Jadi benar-benar buat serep. Dan kecepatan nggak bisa lebih dari 60 km per jam. 60 km per jam sampai menemukan tambal ban.
Ya, tambal ban atau tempat ganti ban. Kenapa? Karena kan ini udah memiliki 4 sensor, Pak. 4 sensor ABS. Oh, ABS. Ya. Jadi nanti kalau misalnya satu putaran misalnya dia nggak sinkronnya terlalu tinggi putarannya, itu mengakibatkan indikator ABS-nya nyala. Kayak gitu. Karena kita pernah temukan, Pak. Jadi customer itu pernah ganti ban Nissan Evalia. Jadi antara depan sama belakang nggak sama. Di belakang itu dibikin lebih gendut. Nah, setiap kali lari di atas 100 km/jam, ABS-nya nyala. Akhirnya dia cari-cari tahu, kita cari tahu ternyata bannya ukurannya nggak bisa diakalin. Harus ganti ban. Dinormalkan lagi. Dinormalkan lagi. Paling nggak bannya itu harus disamakan 4-4-nya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ban belakang ditembamkan atau dibesarkan, depan juga. Depan juga ya. Ini belakang udah ada parkir sensornya. Parkir sensor ada 4 ya Mas ya? Ya. Ini mutiara, Pak. Jadi mahal ini, Pak. Enggak bohong. Kan biasanya kan banyak kan? Honda Jazz J-nya apa titiknya hilang, ada mutiaranya. Ini ntar hilang juga dan. Oke, ini masih tipe manual, terus kita ke mesin aja ya, kita buka depannya. Baik. Tapi kalau untuk mirror ini udah elektrik, Pak. Retract-nya udah. Ya. Nah, ini. Tuh. Oke, kita buka ke mesin dulu, teman-teman. Ini jendela kita. Tuh, Sobat Apedia, kita sudah berkeliling eksterior ya? Eksteriornya. Nah, sekarang kita masuk ke mesin nih, Sobat Apedia nih. Nah, ini mobil termasuk premium, Pak. Jadi untuk ininya mesinnya sendiri dia 2000 cc ya. Kalau teman-teman mau nyari tahu nih eksteriornya 2000 cc apa 2500 ya, tinggal cek aja, ini ada nomor mesinnya di sini. Ini ada nomor mesin. MR20 itu artinya dia mesin MR 2000 cc, termasuk di sini juga ada. MR 2000 cc. Kalau ini dia ada DD, direct injeksi artinya. Direct injeksi. Jadi ini mobil 2000 cc, mesinnya sama dengan mobil apa? Serena. Nissan Serena C26. C26 itu sama. Yang 2000 cc di T31 itu pakai mesin apa, Mas? Yang 2000 cc T31 itu dia MR20 DE. Oh, DE, belum direct injection. Iya, belum. Nah, kayak gitu, Pak. Nah, ini kita masuk ke sini. Jadi kalau kita bisa review di sini kondisi mobil bekas ini, dia kalau kita cek di sini ya, ini tangki reservoirnya masih utuh. Masih utuh tuh dalam artian airnya. Jadi dia nggak ada mengalami penurunan. Kita bisa cek di sini di area radiator sini. Ini juga nggak ada kebocoran. Ini mirip kayak Mars ya, jadi agak susah ya. Oh, di dalam ya. Posisinya ngeliatnya di dalam kayak gitu. Termasuk ini minyak rem di sini juga nggak turun, nggak nyusut. Oli mesinnya kalau ini sudah kita ganti ya, masih bening. Masih bening, Sobat Apedia. Umur 2014 ya? Ya, hampir 9 tahun ya? 9 tahun ya? Hampir 9 tahun. Terus tahun, untuk aki di sini baru. Aki baru. Terus di sana ada kalau teman-teman tadi mau ngelihat kok bisa dia naik turun ininya, apa itu namanya? Padahal di sini ada setelannya. Tapi di samping setelannya ada kabel, Pak. Nah, ini kabel buat motornya. Nah, kayak gitu. Untuk headlampnya. Terus ini kalau bawah ini kita jamin kering. Nggak ada kebocoran ya, ada kebocoran ini karena baru hujan. Ya, baru hujan. Jadi kita teman-teman paham deh pokoknya dalam sana. Jadi kalau mau melihat apakah ada kebocoran atau enggak untuk mesin itu bisa ngelihat di antara sambungan mesin sama transmisi. Itu kalau ada secercah oli ya itu harus ditanyakan. Olinya ini apakah oli bekas ngisi terus tumpah ke bawah atau dari sealnya yang bocor. Biasanya sih seal yang bocor. Karena untuk pengisian oli kan di sini di atas tempatnya. Oke, siap kita, Pak Taufik. Baik. Nah, kalau untuk mobil ini sendiri dia MR20DD ini memiliki ini, Pak ya. Anti itu terhadap ini bahan bakar yang oktannya rendah. Kenapa? Karena dia kan kompresinya dibuat tinggi ya, Pak Taufik. Terus kan injektor itu berada di atas atau mendekati busi. Jadi benar-benar satu ruangan sama busi sama katup sama klep itu satu ruangan. Jadi efeknya apa? Lah ketika dia menggunakan bahan bakar yang oktannya rendah, cenderung karbon yang dia hasilkan itu lebih besar. Akhirnya nanti bisa menyumbat injektor. Nah, kalau injektornya tersumbat, dia bisa nyendat. Artinya suplai bahan bakarnya dia telat. Bisa telat, mungkin pengkabutannya gagal. Nah, itu jadi menjadi nyendat atau berbet. Berbet ya. Jadi untuk mobil ini ya sebisa mungkin pakainya Pertamax. Pertamax ya? Ya, gitu. Karena premium, Pak. Iya, premium. Premium apa Pertamax, Pak? Premium itu BBM-nya, Mas. Oh, iya. Ini jenis kendaraannya nih. Jenis kendaraannya kan? Premium ya. Premium jadi ini. nenggaknya Pertamax. Kayak gitu. Terus di sisi yang lain kayak
busi sih dia pakainya yang iridium, Pak. Businya ada berapa sih? 4. Oh. Nah, businya dia udah direct ignition. Dia tetap 4, terus koilnya juga ada 4. Nah, di selongsong koilnya ini nih. Ini biasanya kalau usianya udah di atas 100.000, lebih dari 6 tahun, itu udah mulai banyak korban titik. Jadi usia sih ya. Bukan Jadi, kelemahan itu ya? Bukan kelemahan. Okay. Kalau kelemahan itu mungkin dia mati. Jadi koilnya yang mati ya, bukan selongsongnya. Bukan selongsongnya. Jadi kalau kelemahan itu, dan itu terjadi rutin dalam tiap waktu, tiap tahun. Di semua jenis kendaraan ya? Di semua jenis ininya, X-railnya. X-railnya ya. Oke. Jadi kalau untuk selongsong itu memang lebih kepada usia. Ya kayak kampas rem lah, wajar. Kampas rem ya. Juga habis kayak gitu. Oke Pak Taufik. Lalu kita ini mesin udah ya, kita coba ke kaki-kakinya. Mas Ardi, ada tulisan yang saya baca di sebuah web ya, yang menyebutkan bahwa mobil X-Trail itu punya kelemahan di bushing member ya. Bushing member ya. Apakah itu sebuah kelemahan atau karena yang saya lihat kan mobil Nissan yang lain juga punya bushing member? Ya betul. Nah, gimana? Jadi kalau kelemahan sih bukan sih ya. Itu justru keunggulan. Karena ada bushing membernya. Karena nggak semua mobil itu punya bushing member. Ya. Nah sementara kalau misalnya dia rusak berarti itu usia pakai. Oh. Maksudnya jadi dia harus dilakukan penggantian. Misalnya kayak ya tadi kembali ke kampas rem. Kalau kampas remnya habis berarti kelemahan ya enggak. Ini kan berarti usia pakai. Tapi jadi, usia pakai ini menentukan waktu. Waktu pasti. Nah waktu ini bagaimana? Apakah karena dia sering melewati jalan yang rusak? Tentu itu ada ini Pak kontribusinya. Jadi jalanan rusak itu mempercepat ininya ya. Pemakaian atau pengerjaan si bushingnya. Jadi bushingnya menjadi cepat rusak, lebih cepat rusak dibandingkan kalau dia melewati jalan-jalan yang biasa seperti itu. Nah, kalau manfaat positifnya apa, Mas? Positifnya tentu getaran dari bawah ya. Itu dia tidak langsung masuk ke bodi. Jadi dia ada redaman di sana. Ada redaman terus tentunya ketika kita lagi jalan, karena jalan yang ini dia nggak terlalu ngefek ke steering rack-nya. Seperti itu Pak Taufik. Ini akan coba kita starter. Ya. Untuk mengetahui suara mesin ya. Suara mesin dulu. Baik. Tokopedia. Ini sambil kita membahas mesin, sambil kita membahas kaki-kaki ya nanti ya. Oke. Ini saya hidupkan AC dulu Pak untuk mengetahui motor fan-nya hidup atau enggak. Nih, sudah Tokopedia ini motor fan-nya ada 2 ya. Ini hidup semua ya. Yang sebelah kiri yang low, ini low semua ya, masih hidup ya? Ya, ini karena dia mesinnya masih dingin. Jadi dia kondisinya yang mesinnya cuma dari RPS, regulator pressure sensornya dari kondensor. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita bisa cek di sini, ini udah dingin ini. Dingin ya ini. Nah, untuk mesin sendiri di sini kita dengarkan halus Pak Taufik. Dia nggak ada ketukan sama sekali. Coba kita gas 2000 rpm. Oke. Tokopedia saya bantu dengan Oke. Jadi dia 2000 sampai dengan ke atas tidak ada tambahan, kompresor juga tidak bunyi kasar. Puli alternatif juga tidak ngorok ya. Iya. Jadi biasanya kan kalau ini kan sudah model one way Pak. Kalau misalnya dari teman-teman mendapati dia dapat beban, AC hidup, terus ada suara ngorok kayak gitu, itu pulinya udah mulai macet. Itu mobil apapun kalau yang dia menggunakan one way, itu dia akan bunyi yang sama, mirip seperti itu, ngorok itu suaranya. Nah, ini mesin oke, kemudian kita ke kaki-kakinya Pak. Nah, kita lihat Tokopedia. Kalau untuk kaki-kaki karena dia super shocknya ini dia tertanam di bawah, mirip kayak Serena C24, X-Trail T30. Jadi kita caranya tahu ini jebol atau enggak, ini center atau enggak. Oh, center atau enggak ya? Asalnya dia di tengah-tengah enggak. Kalau misalnya dia masih di tengah-tengah, aman. Tapi kalau dia sudah miring, ininya kondisinya miring atau condong, maka dia bermasalah di support shocknya. Berarti aman nih support shocknya? Support shock aman. Terus untuk kaki-kaki, nah ini kita bisa sebenarnya bisa dengan menggoyang-goyang. Kayak biasanya kita bisa goyang-goyang, terus teman-teman bisa megang di area sini. Nah ini ada namanya link stabilizer Pak. Nah ini. Ya, betul. Nah ini link stabilizer. Kalau mobil digoyang-goyang link stabilizernya teman-teman pegang, itu dia oblak, maka dia mengalami masalah di bushing stabilizer atau di ini sobat Tokopedia. Bushing atau di link stabilizernya. Kayak gitu.
Nah, kalau untuk yang ini kita sudah tes kemarin, kondisinya dia aman. Lewat jalan polisi pun juga aman. Terus untuk bushing member ini kita sebenarnya harus ngolong paling enak. Karena ini kondisinya bushing membernya itu ada di atasnya lower arm sini, Pak. Coba ya, saya coba intip ya. Coba. Kemudian ada ini. Nah, ini dia, Pak. Oke, jadi di sini teman-teman ini bushing arm. Terus ini di sini dia ada, itu dia bushing membernya. Nah, tuh. Nah, itu tuh. Nah, itu bushing membernya masih utuh. Aman. Jadi teman-teman bisa ngintipnya pakai HP aja. Nah, ini bushing arm. Bushing arm nih. Nah, terus di sana ada bushing member. Nah, itu. Nah, ini Pak Taufik, kalau dia misalnya dia udah rata-rata sih ya umur pecah-pecahnya itu umur 5 tahunan. 5 tahunan. 5 tahunan itu umur karet itu pecah. Kalau untuk ini sih aman. Kemudian di Rexternya sendiri, itu teman-teman bisa merasakan nanti waktu posisi di dalamnya. Kita akan ceritakan apa sih kelemahannya mobil ini di Rexternya. Oke. Ini kita akan masuk aja, Pak. Baik. Jadi untuk kaki-kaki oke. Kita akan cari tahu apakah ada kelemahan yang yang urgent ya, yang harus kita ketahui sebagai pemilik dari T32 Tokopedia. Wah, ini dingin sekali Pak AC-nya. Waduh. Ini coba saya ambil termometer. Oke. Ya, silakan masuk Pak Topik. Oke. Nah, Sobat Tokopedia. Oke, di area dalam sini kita akan coba review. Di sini ada ventilator AC ya. Jadi dia memiliki 4 ventilator AC. Kemudian di area tengah ini display ini belum touchscreen. Jadi dia masih yang model lama, ini 2014 ya, karena 2014 dia belum yang touchscreen. Tapi kalau yang baru touchscreen? Yang baru udah ada yang touchscreen, yang 2500 terutama. Terus di sini untuk tombol AC-nya masih yang model putar, belum yang digital ya. Ya digital ya untuk area ini, tapi untuk yang pemilihan blowernya ini belum ditunjuk atau dipencet. Kemudian di sini ada hazardnya di sini. Kadang tuh hazard tuh ada yang di sini, ada yang di sini. Betul. Kalau ini yang di sini. Tengah ya. Tengah. Kemudian di sini kalau kita ngelihat, nah ini yang tadi ini Pak ya, yang direkomendasi oleh customer itu dia mau minta dashcam. Nah ini customer bawa sendiri nih. Ini dikirim nggak tahu dari Kanada sana apa gimana. Ini kita dapat atau dari kirim. Ini dashcamnya model yang jadi satu mirror. Depan jadi, belakang berarti ya? Ya, ini bisa bisa dibolak-balik kayak gitu. Nah kemudian di sini ada ya buat naruh kacamata. Oke. Ada lampu-lampu. Terus untuk yang depan ini steering ya. Ini akan saya ceritakan. Buat teman-teman yang mau beli Nissan X-Trail second, karena baru udah nggak produksi kali ya yang T32 2000 cc ini. Itu di sini ada namanya ini Pak EPS, Electric Power Steering ya. Elektrik. Ya. Itu kalau misalnya dia di electric power steering ini, di motornya ini dia memiliki satu bushing Mbak. Itu bushingnya itu terbuat dari plastik. Nah dia kalau misalnya bushingnya ini aus, setir ini kalau dia kondisi jalan ini kayak ngegigit Mbak. Jadi kayak nahan nih. Kan biasanya dia fleksibel ya. Ini kayak ada yang nahan, gret. Nah kayak gitu kalau kita lagi jalan. Untuk mobil ini normal, nyaman. Jadi kalau kita jalan lepas tangan gini, dia nggak yang kayak nahan itu enggak. Dia menyesuaikan sesuai dengan jalan. Dia setir itu akan menyesuaikan sendiri. Tapi kalau dia nahan itu dia kaku. Mobilnya tahu jalan kanan, jalan kiri. Dia nggak menyesuaikan. Itu bisa diganti, Mas? Bisa dibongkar, diperbaiki, repair bisa. Tapi itu memang posisinya ada di di EPS ya? Ya, di EPS-nya. Di EPS itu dia memiliki motor kayak gitu. Terus ini di sini udah retract ya. Oke. Coba kita cek. 6,3 Pak. 6,3. Dingin banget. Nah, ini dingin banget. Nah, kemudian untuk joknya dia masih belum motor. Jadi masih manual. Oh, kalau yang 2500 motor. Tapi itu 2500 juga ada kelemahannya, Pak. Nah, kalau ini kelemahan kalau ini. Iya. Karena dia joknya itu jegluk gitu, Pak. Di ininya dia punya untuk ulir maju mundur itu dia ada dudukannya. Nah, itu dudukannya itu biasanya dia longgar. Nah, itu bisa direparasi. Itu mungkin kalau pengemudinya berat kali ya? Iya. Kalau kayak saya enteng ini dia manual. Nah, ini manual tombolnya. Ini dia 7
ini ya 7 speed, 6 percepatan. 6 percepatan, 1 mundur. Nah, 1 mundur. Jadi 7 posisi. Kayak gitu. Jadi ini mobil banter, mobil cepat, kencang. Nah, cara mengoperasional mundurnya ini di sini ada ring ya, Pak. Nah, ini nggak langsung ya? Nggak langsung. Jadi ini kan ada 1 ya. Kalau kita masukin gini dia 1. Tapi kalau misalnya mau mundur, ini harus diangkat dulu. Nah, dia lebih ke sana. Tapi sebentar, ini kita dari bawah ya, yang pengangkatnya tuasnya. Nah, ini kalau dia gini 1 masuknya. Tapi kalau kita angkat ini, dia mundur. Di posisi yang sama itu? Di posisi yang agak ke sana. Masih lebih ke kiri lagi ya? Iya, lebih ke kiri lagi. Nah, itu langsung nyala di sini kamera mundur. Tuh, dan parking sensor langsung bunyi. Kayak gitu. Tapi nggak terlalu rumit, Mas? Untuk menarik tuas. Ini sangat ringan sekali. Sangat ringan sekali. Nah, ini bagaimana? Apakah itu pernah kejadian rusak? Enggak. Nah, sejauh ini sih kita belum pernah menemukan. Tapi kalau untuk yang Grand Livina 1800 cc itu dia pernah ada selingnya, itu kan ada penguncinya. Nah, penguncinya itu dia coplok karena umur ya. Kalau di 1800 juga mundurnya ke depan? Ya, sama kayak gitu. Sama kayak gini. Terus di sini ada parking brake ya. Nah, nih parking brake. Ini istimewa nih parking brake-nya, dia udah pakai motor. Jadi nggak ada tuas di sini, Mas? Nggak ada, di bawah juga di kaki nggak ada. Di kaki cuma kopling. Nah, cara kita mengoperasionalkan ini dengan kalau misalnya kita mau ngerem ini ditarik. Nah, kalau misalnya kita mau rilis, ini ditekan tapi harus nginjek rem. Nah, kayak gitu. Jadi ini adalah dan dia langsung motornya di belakang bunyi. Tuh Sobat Pedia, ini biarpun mobil ini tahun 2014 tapi parkingnya udah elektrik. Fiturnya itu sama dengan mobil sekarang yang karena lagi premium, Pak. Premium Sobat Pedia ya. Bensinnya Pertamax tapi premium. Nah, kalau tombol-tombol yang ada di setir, ya ini seperti biasa, ini adalah tombol-tombol navigasi ya yang ada di sana. Kita milih apa, misalnya kita milih menu. Di sini ada menu-menu banyak ya, ada maintenance, ada reminder maintenance, ada alarm, ada unit ini. Nah, ini ada apa namanya? Konsumsi bahan bakar, pilih kilometer per liter atau 100 km 1 liter berapa ya? Liter per 100 km ya. Nah, itu bisa dipilih 2. Temperatur pilih Celsius, Fahrenheit atau P untuk satuannya ya. Derajat P. P itu panas. Enggak ada. Mas Ardi, ini sudah pakai cruise control? Belum. Oh, belum. Karena itu di Matic ya cruise control. Oh, Sobat Pedia. Gitu. Kalau untuk yang manual nggak mungkin pada cruise control di manual. Ya, gimana caranya? Nggak tahu, Pak. Ya mungkin ada kali ya ke depan. Atau mungkin beberapa mobil mungkin ada yang pakai, saya juga belum tahu. Tapi kebanyakan sih yang kita temukan Matic. Matic ya, yang cruise control ya. Cruise control Matic. Oke. Kemudian ini di sini ada yang tadi saya bilang, Pak. Ini kan ada ini ya, kontrol untuk headlamp ya. Nah, ini anti slipnya, ini bisa dimatikan. Ini bisa di on kan, bisa di off kan. Nah, di sini sebentar. Ini teman-teman. Nah, di bawah sini ada tombol kontrol untuk untuk headlamp. Headlamp ya. Ya. Baik. Gitu. Nah, Sobat Pedia, apa lagi mau ditanyakan? Ini udah begitu lengkapnya nih penjelasan tentang T32 manual. Nih di sini konsol. Kalau yang lainnya, fitur-fitur yang lainnya mungkin teman-teman bisa cari-cari tahu di pedagang yang lain. Ya kayak gitu. Intinya dari mobil yang kita carikan ini mobilnya alhamdulillah mobil sehat, Pak. Bahkan yang saya kagum ini adalah dari customer sebelumnya. Nah, ini ada data, Pak. Data dari bengkel sebelum atau gimana? Oh, dia itu kalau setiap kali melakukan penggantian difoto, Pak. Wow, ini kan keren banget ya. Ini spare part yang dipakai, Mas. Wah, ini yang saya ganti, ini bearing roda habis saya ganti, kopling baru diganti. Memang benar ini koplingnya empuk banget. Shock juga saya ganti, Mas, waktu itu, Mas. Ya, pokoknya enak lah pokoknya. Kayak gitu. Kita kalau dapat customer yang kayak gini, meskipun ini kalau dibilang kilometernya nggak mudah, Pak. Mudah ya. Ini berapa kilometer, Mas? 170.000. Ya, 170.000 ya. Di sini 170.000. Tapi kalau saya pribadi, saya yang namanya kilometer itu tergantung unitnya. Benar. Kalau kilometernya tinggi, unitnya sehat, di open benar-benar ya, dengan harga yang tinggi pun kita beli. Karena apa? Kita beli mobil itu udah bukan lagi ada PR. Beda lagi dengan mobil yang kilometernya tanggung. Tanggung itu misalnya 80 sampai 120. Nah, kilometernya kan tanggung tuh. Itu kalau kilometer tanggung, kalau yang punya sebelumnya nggak open ya tetap aja itu bakalan
banyak PR-nya ya. Betul. Tuh, Sobat Kayak Pedia. gitu. Ataupun kilometernya bisa dirubah. Itu sulap itu. Kilometer sulapan itu kita dapetin, kita bisa ngecek kilometer sulapan itu dari pertama setir, kedua persneleng, ketiga pedal. Nah, itu ada karetnya. Iya, karetnya ya. Itu bisa kita Sama jok juga, sama Mas. jok juga bisa. Oke. Kayak gitu Pak Taufik. Baik, Sobat Pedia yang ingin menitip mencari mobil di AHA Motor ya. Ya. Khusus Nissan ya yang Ya, di AHA saat ini, Motor baru Nissan. saat ini, karena kalau untuk yang non Nissan itu ada di Mas Elin, Mas GK Elin, Auto. GK Auto. Jadi GK di sana yang non Nissan bisa kita carikan, Isuzu, Toyota ya. Ya. Nanti kita bantu kebutuhan dari Sobat Apedia. Nah, Kayak gitu Pak Taufik. ya, Ini tadi udah kita sebutkan ya harganya belum. Iya, ini Harganya untuk berapa Mas kemarin harganya dealnya? Kemarin dealnya ke customer 180 juta. 180 juta. Udah sehat banget mobil. Sudah sebelumnya ini platnya apa, Mas? Ini platnya plat B. Plat B. Platnya plat B, terus customer minta sekalian dibalik namakan, bisa. Jadi Tuh, AD. AD langsung, Bro. Oh, ini Mas. dia 1228. Baru aja, masih hangat. Kayak gitu Pak Oke, Taufik. baik. Jadi kalau misalnya teman-teman, Mas, kalau saya misalnya mau balik nama, bisa kami bantu. Tapi itu di luar dari harga yang Biaya- kami tawarkan. oke. Jadi biayanya beda sendiri. Kayak gitu. Karena kita kerja sama Biru Jasa juga. Oke. Terima kasih. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.